Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Unmax? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Sementara itu, kita melihat Soryong. Sekarang dia bekerja di arena seruncur es. Kemudian Soryong mendapatkan kunjungan dari Wi Jonggu. Wi Jonggu memperlihatkan foto yang diambilnya. Foto itu menunjukkan Jinman yang sedang melihat ponselnya sewaktu rapat anggota majelis. Nah, di rapat itu para anggota dewan sedang membahas seorang anak berusia 5 tahun bernama Chanbyo. Dia mengalami pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Dan tahun lalu, Chanbyo meninggal karena organnya pecah. Ternyata rapat yang didatangi Jinman itu adalah rapat mengumpulkan suara untuk RUU khusus terhadap penganiayaan anak yang disebut RUU Chanbyo. Tapi di saat sedang rapat, si Jinman malahan melihat foto biru-biru begitu. Tolong diingat ya sahabat nonton mengenai foto ini, karena nanti akan dibahas lebih dalam. Wi Jonggu gak seneng lah sama sikap Jinman itu. Makanya dia menulis artikel tentang Jinman itu. Tapi tentu saja artikel Wi Jonggu ditolak oleh Paku. Pokoknya semua artikel tentang grup Hanju tuh pasti ditolak oleh Paku deh. Wi Jonggu lalu mengajak Soryong untuk bekerja sama agar mereka bisa mengungkapkan kebenaran. Malam harinya, Papak mengundang Hando dan Ibu Hong ke sebuah toko milik ayah Papak yang udah gak dipakai gitu. Papak ingin menjadikan tempat itu sebagai base camp mereka. Karena terlalu banyak mata yang mengawasi mereka jika mereka bekerja di kantor. Hando juga membawa pot tanaman yang dikirimkan Haewon untuk Soryong. Mereka menerka-nerka apa pesan yang ingin Haewon sampaikan kepada Soryong. Tanpa berpikir dua kali, Hando langsung memecahkan pot tanaman itu. Tepat di waktu itu, Soryong pun datang ke base camp tersebut. Ternyata di dalam pot tanaman itu ada sebuah benda seperti remote atau kunci yang masih belum kita ketahui. Tanpa menunggu lama, Soryong langsung membuat diragam kasus Hanju. Dan satu-satunya yang masih hidup di Hanju hanyalah Jinman. Jadi Soryong akan mulai dari Jinman. Soryong menugaskan Hando untuk mencari lokasi persembunyian patung January Man. Setelah rapat, Soryong pun menumpang mobil Ibu Hong. Dalam perjalanan, Soryong meminta Ibu Hong untuk kembali menjadi penulis di Trigger. Karena Soryong tahu kalau tulisan Ibu Hong gak dihargai oleh atasan barunya di departemen drama. Soryong hanya ingin Ibu Hong menulis tulisan yang dia inginkan. Dan ingin agar Ibu Hong dihargai dimanapun dia bekerja. Tapi sepertinya Ibu Hong tetap ingin berada di departemen drama. Di hari berikutnya, Soryong mendapatkan telepon dari Dr. Huang yang mengatakan kalau alat yang ditemukan di pot adalah penerima GPS. Itu adalah alat klasik yang dipakai oleh mata-mata Eropa. Jadi alat itu tuh dibuat berpasangan. Kalau keduanya berdekatan, maka akan terdengar bunyi bip-bip-bip yang semakin intens. Tapi kalau kedua alat itu dijauhkan, maka bunyinya akan semakin samar dan akhirnya tidak akan terdengar. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana alat satunya lagi? Soryong jadi ingat, jangan-jangan alat satunya lagi ada di patung January Man. Di tempat lain, Paku menemui Jinman. Jinman marah-marah karena konferensi pers terakhir Soryong membuat grup Hanju jadi topik hits. Jinman menyuruh agar Paku cari berita apa kek sebagai pengalihan. Jinman memberikan waktu 3 hari agar Paku menyelesaikan kekacauan ini. Jika tidak, Jinman akan menendang Paku dari jabatannya. Sementara itu, Hando menemui seorang satpam bernama Pak Kim. Pak Kim ini dulu adalah seorang polisi yang juga menangani kasus Sungwook bersama dengan ayah Hando. Karena Pak Kim tahu kalau Hando adalah anak dari rekan kerjanya dulu, Pak Kim jadi mau menceritakan tentang apa yang terjadi dengan kasus Sungwook. Pak Kim menjelaskan, kalau dulu itu dia mengira semuanya akan beres. Karena tim polisi sudah menemukan bukti Sungwook dihabisi. Lalu Haewon juga udah mengaku pada polisi tentang menghabisi Sungwook. Tapi tiba-tiba bukti itu hilang. Dan pengacara dari Hanju mengurumuni kantor polisi. Lalu menuduh para polisi telah memaksa Haewon membuat pengakuan palsu. Pak Kim lalu melanjutkan, ada sesuatu yang aneh saat dulu tim polisi menginterogasi Haewon. Haewon tuh terlihat tenang banget saat interogasi, dan bahkan menjawab seluruh pertanyaan polisi dengan lancar. Yang lebih anehnya lagi, saat para pengacara Hanju membawa Haewon, Haewon malahan memberontak seolah-olah Haewon gak mau dilepaskan. Setelah itu Soryong mengajak Hando untuk pergi ke rumah Jinman. Tapi Soryong meminta agar Hando berjaga-jaga di mobil aja. Sementara Soryong yang turun untuk bertemu dengan Jinman. Dan jika Soryong nggak kembali dalam waktu 1 jam, Soryong meminta Hando untuk melapor polisi. Hando sebenarnya nggak setuju, tapi mau nggak mau menuruti yang Soryong perintahkan. Akhirnya Soryong bertemu dengan Jinman. Jinman menyuruh agar Soryong berhenti aja dia menyelidiki Hanju. Tapi Soryong terang-terangan menolak perintah itulah. Siapa lu ya kan? Setelah perang mulut beberapa saat, akhirnya Jinman mengusir Soryong dari rumahnya. Soryong dan Hando pun pergi dari rumah Jinman. Tapi sewaktu tadi Hando menunggu Soryong, Hando memotret sesuatu di tempat parkir. Ternyata ada banyak banget tas golf di tempat parkir di rumah Jinman. Padahal Jinman gak pernah bermain golf.
karena dia kan sukanya memancing. Tentu hal ini membuat Soryong dan Hando bertanya-tanya. Keesokan harinya, Soryong dan Hando mengunjungi pusat lansia yang letaknya dekat dengan Villa Hanju. Villa Hanju ini adalah tempat di mana sanggar seni hewan terbakar. Mereka berdua mulai mewawancara para lansia, menanyakan mereka tentang apa ada tempat memancing di sekitar area ini. Para lansia hanya mengatakan, kalau ada waduk di sekitar Villa Hanju itu, dan waduk itu terkenal horor. Malam harinya, akhirnya Paku beraksi nih. Dia menyuruh departemen berita memberitakan hewan meninggal karena mengidap gangguan mental. Paku melakukan ini untuk pengalian isu tentang grup Hanju. Karena hal ini, Soryong dan timnya harus gercep menyelidiki Hanju. Jadi keesokan paginya, Soryong dan timnya menerbangkan drone yang udah ditempel dengan alat penerima GPS ke arah Villa Hanju. Pertama, mereka mengecek bagian sanggar seni yang terbakar, dan tidak ada yang berbunyi di ruangan itu. Jadi mereka pun mengecek tempat lainnya. Di sisi lain, Ibu Hong menemui Papak di ruangannya. Jadi kemarin itu, Soryong mengirimkan foto dari Wi Jonggu kepada Ibu Hong. Dan setelah Ibu Hong selidiki, ternyata web yang sedang Jiman lihat saat rapat berasal dari web gelap yang menjual garis-garis muda kepada Naratama. Nama websitenya Virgin Slave. Mendengar penjelasan Ibu Hong, Papak berkata, nanti si Jiman bilang nggak sengaja kepencet aja. Tapi Ibu Hong menjelaskan, hanya orang yang udah jadi member aja yang bisa masuk ke website itu. Jadi nggak mungkin bisa asal kepencet kayak spam gitu. Kembali ke waduk, akhirnya mereka bisa menemukan di mana pasangan alat penerima GPS itu berada. Itu berada di dalam waduk tersebut. Jadi Soryong berniat berenang demi menemukan alat tersebut. Hal ini tentu ditentang oleh Hando dan Giho. Tapi Soryong bertekad kalau dia harus menemukan alat tersebut. Jadi dengan perlengkapan yang dia miliki, Soryong pun menyelam ke dalam waduk itu. Setelah beberapa menit mencari, Soryong akhirnya menemukan pasangan dari alat penerima GPS itu. Tapi Soryong sangat terkejut ketika melihat sekitarnya. Karena dasar dari waduk itu dipenuhi dengan tengkorak manusia dong. Kembali ke kantor, Soryong mengirimi Papak foto-foto dari dalam waduk tersebut. Hal ini membuat Ibu Hong dan Papak berpendapat kalau selama ini Jiman membeli para gadis itu di web gelap dan menghabisi mereka lalu menenggelamkannya ke dalam waduk tersebut. Sementara itu, Soryong akhirnya berhasil menemukan patung January Man tersebut. Jadi benar ya, salah satu pasangan alat penerima GPS ada di patung January Man. Namun tiba-tiba tim security dari Hanju mendatangi Soryong. Tapi tepat di saat itu, Detektif Yu tiba di sana dengan membawa surat perintah. Itu karena sebelumnya Soryong sudah menelepon Detektif Yu terlebih dahulu. Dengan segera, seluruh tim polisi melakukan pencarian besar-besaran di waduk tersebut. Dan mereka menemukan banyak sekali kerangka manusia di sana. Dengan bukti yang segunung begini, Detektif Yu percaya diri kalau dia dapat menangkap Jinman. Tapi ketika Detektif Yu sudah sampai di depan rumah Jinman, Jinman berkata, kalau tim polisi harus meminta persetujuan para anggota dewan terlebih dahulu jika ingin menangkapnya. Karena Jinman kan seorang anggota dewan. Keesokan harinya, Soryong mendapatkan hasil tes DNA dari patung January Man. Ternyata benar itu adalah kepala sungguk. Dan semua kerangka manusia yang ditemukan di waduk adalah kerangka wanita yang berusia antara 13 sampai 16 tahun. Dan kebanyakan adalah warga asing. Di sisi lain, Paku menyusun rencana. Dia menyuruh departemen memberitakan tentang penemuan kerangka di waduk Hanju. Dan mengatakan kalau Jinman adalah korban kekerasan dari ayahnya. Dan semua kerangka di waduk itu adalah ulah dari ayah Jinman. Di malam itu, seorang gadis bule melarikan diri dari rumah Jinman dan mendatangi kantor polisi. Keesokan harinya, Jinman langsung ditangkap oleh polisi untuk diinterogasi. Sementara itu, Paku menyuruh Soryong menemuinya. Paku berkata, kamu selama ini kan pengen banget membawakan episode tentang Sungguk. Sekarang adalah waktu yang tepat. Lakukanlah, dan kembalilah ke trigger dan lakukan tugasmu. Paku juga memberikan sebuah USB kepada Soryong. Di dalam USB itu terdapat wawancara hewan dengan Paku dari 20 tahun yang lalu. Tapi sebagai imbalannya, Paku ingin agar Soryong melakukan pembelaan untuk Paku. Jadi nanti ketika Soryong menanyakan episode tersebut, Soryong harus menyebutkan kalau Paku saat itu sangat bertekad untuk membongkar kasus Sungguk. Tapi tanpa daya, Paku terpaksa bungkam karena tekanan dari para petinggi. Soryong akhirnya mengatakan tentang permintaan Paku kepada timnya. Dan Hando sangat menentang ide tersebut. Karena Paku sudah mengubur kebenaran begitu aja. Tapi kok sekarang enak banget pengen dibela? Hando tuh kepengen Paku juga dihukum dong. Tapi Soryong tetap pada pendiriannya. Menurut Soryong, yang penting sekarang adalah mengungkapkan kebenaran tentang bagaimana Sungguk meninggal. Hal ini tentu membuat Hando frustasi dan dia pun pergi untuk menenangkan diri. Hari penayangan episode Trigger tentang Sungguk pun akhirnya tayang nih sahabat nonton. Seperti yang kita tahu, episode ini terlambat 20 tahun. Soryong memberitahu kalau kepala dalam patung January Man adalah kepala Sungguk yang telah dipenggal. Dan yang telah menghabisi Sungguk adalah hewan yang juga adalah pacar Sungguk saat itu.
Dalam proses mencari kebenaran tentang Sungwook, tim Trigger juga menemukan kebenaran lain, di mana keluarga Hanju menghabisi banyak sekali orang dan membuang tubuh mereka begitu aja ke waduk. Sorong juga mengatakan kalau tim Trigger punya video wawancara Paku dengan Haewon 20 tahun lalu, yang tidak pernah dirilis ke publik selama ini. Sorong lalu menampilkan rekaman Paku di mana Paku meminta maaf pada publik atas tindakannya dulu, dan bersedia untuk mengundurkan diri dari stasiun berita. Dengan begitu, episode Trigger tentang Sungwook pun akhirnya selesai juga. Paku yang menonton episode itu tentu senang, karena dia merasa bisa keluar dari masalah ini tanpa tertangkap sedikit pun. Tapi ternyata saat Paku sedang melihat internet, dia melihat ada banyak artikel yang sedang membicarakannya, di mana ternyata Paku adalah Dr. Trigger. Paku juga melakukan tindakan ilegal kepada para pegawainya, serta membungkam media soal dana rahasianya dari Hanju. Tentu saja Paku jadi marah banget. Tepat di waktu itu, Soryong, Papak, Hando, dan Pason mendatangi Paku. Kagetlah Paku melihat Pason, karena kan dia adalah orang kepercayaannya selama ini. Jadi terungkap nih, ketika kemarin Hando marah-marah di tempat meeting, Soryong tuh sengaja tetap membela Paku. Karena di ruang meeting mereka ada CCTV. Jadi setelah Hando pergi dari kantor, Soryong menemui Hando dan menjelaskan situasinya. Soryong menyuruh Hando mencari bukti untuk menjatuhkan Paku. Akhirnya Hando menemui Pason dan meminta Pason untuk membantunya membongkar kedok si Paku. Dengan begitulah akhirnya serigala berbulu domba itu jatuh di tangan orang kepercayaannya sendiri. Makanya jadi orang jangan jahat-jahat. Setelah beberapa waktu, Detective Yu akhirnya berhasil menangkap Jinman atas beberapa tuduhan bejat yang telah dilakukannya. Karena kasus Sungwook sudah terungkap, atasan Detective Yu juga ditangkap karena telah menghancurkan bukti 20 tahun yang lalu. Persidangan Paku pun akhirnya diadakan. Akhirnya, semua orang yang terlibat kena batunya, meskipun butuh waktu yang sangat lama. Di hari lainnya, ayah dari Papak pun meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Tim Trigger lalu melayat ayah Papak. Namun tiba-tiba, Detective Yu mendatangi tim Trigger dan memperlihatkan sebuah kartu nama. Itu adalah kartu nama pengacara bernama John Dae. Kartu nama itu ditemukan di rumah Jinman. Jadi ada sejumlah besar dana Hanju mengalir ke rekening John Dae. Transfer dana itu dilakukan di malam sebelum Haewon meninggal. Mendengar itu, Soryong kembali berpikir liar, karena tubuh Haewon yang terbakar nggak pernah diotopsi. Soryong berpikir kalau ada kemungkinan Haewon masih hidup sekarang ini. Drama ini berakhir di sini sahabat nonton. Jadi bakal ada season kedua Unmax nggak nih? Intinya, semua orang bisa melakukan kesalahan. Tapi kalau kita melakukan kesalahan selalu di tempat yang sama, berarti ada something wrong with us. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu ya. Sampai jumpa di drama lainnya sahabat tonton.